di mana tertulis, tak salah rumahku harus penuh. Itu Ibu Rita Wahyu yang bilang. Datanya dalam sarapan bagi Biblikal tentang inkuisisi. Bapak tahu Martin Luther? Martin Luther itu mempengaruhi Hitler untuk melakukan Holocaust. 6 juta orang Jews mati, Pak. Giliran Islam, banyak rabi-rabi. Rabi-rabi Yahudi mengatakan mereka tenang hidup di dalam Islam karena jizyahnya kecil. Tapi pajak yang diberlakukan oleh orang Romawi, Pak, mencekik leher. Jangan Anda berbohong depan saya, Pak. Saya muslimah, Pak. Muslimah itu diajarkan untuk bicara benar. Dan ada data kalau bicara. Mahasiswi, Pak, saya. Saya pikir Anda tadi profesor, sudah excited saya mau diskusi, ternyata profesoran. Jangan berdusta seperti Paulus, karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Don't do that, sir. Sir, kasih saya data, tunjukkan satu ajaran dalam Islam, baik Al-Quran dan hadis, bahwa ada perintah untuk merugikan diri kita dan orang lain. Seperti yang ada dalam kitab Kristen. Bapak tahu kisah Uzza dalam Kristen? Uzza, Bapak tahu, Uzza adalah orang yang dihabisi Tuhannya umat Kristen karena dia teledor. Dia tak sengaja tahu pegang tabut Tuhan, habis depan Tuhan. Bapak tahu Arkan itu dibakar hidup-hidup dengan keluarganya karena dia mencuri punya Tuhan, Pak. Bapak tahu kisah Onan, dia cuma buang spermanya keluar, tak mau menghamili kakaknya, dihabisi sama Tuhan umat Kristen. Coba tunjukkan kepada saya, di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku keji seperti itu. Jadi kalau Anda mengukur agama itu baik buruknya karena perilaku umatnya, Anda menelanjangi agama Kristen depan kita saat ini. Karena saya punya bukti, ratusan data, baik tekstual Biblos, ayat-ayatnya, Pak, dan juga faktual, fakta sejarah, Pak, bahwa agama teman-teman Bapak Kristen itu sedang Bapak permalukan. Kalau menilai agama baik buruk dari pelakunya, Pak, berhenti, Pak, nanti soalnya saya pembanding agama antara Kristen dan Islam. Saya apologet dari Islam. Saya harus membandingkan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, tunjuk satu ayat Al-Quran dan hadis, ya, secara tekstual dan kontekstual dan pemahaman para ulama yang menyuruh kita habisi nyawa orang tanpa sebab seperti yang dilakukan oleh Tuhannya umat Kristen yang memerangi suku Amalek turun-temurun, membandingkan manusia dari manusia ini dan satu yang lainnya, Bani Israel dimuliakan, yang lain habisi nyawanya. Tunjuk, Pak, ada tidak ajaran di Al-Quran rasis seperti Imamat pasal 21, di mana orang yang cacat berbongkol tidak berhak datang ke tempat Tuhan. Ini pembentukan akhlak. Bapak kalau bicara pembentukan akhlak, saya sudah tunjukkan data. National Geography, Adra of Bed, seorang scholar Inggris pertama beragama Kristen mengatakan, dipimpin akal itu datang dari Arab. Kenapa? Ada perintah tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim, kewajiban umat Islam belajar. Ketika ada orang Islam yang tidak belajar, mereka salah, mereka melanggar ajaran Islam. Mereka tidak tolabul ilmu, mereka tidak paham. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ya kita lihat kerusakan ajaran Islam, dari tadi saya tungguin. Mana data ajaran Islam itu yang tak patut untuk dijalankan saat sekarang ini? Kalau ajaran Kristen saya bisa tunjukkan banyak. Bapak mau berapa bukti? 20, 30, 50 saya kasih malam ini. Tapi ayolah, Pak. Bapak, dalam teori kebenaran ada 9 teori kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang terkorespondensi. Yang kedua, kebenaran yang koherens. Ketiga, kebenaran yang pragmatis. Keempat, kebenaran performa. 9 saya sampaikan 4 di sini. Dalam teori kebenaran korespondens, apa korespondensi dari omongan Bapak itu? Terkorespondensi dengan apa? Mana data-datanya? Kalau saya ada. Dan kalau kita bicara tentang koherens, mana faktual dari ucapan Bapak itu? By data. Jangan kata saya. Dan saya tunjukkan pragmatis, mana ajaran Kristen yang layak bisa dilakukan pada saat sekarang ini. Dan saya tunjukkan kepada saya juga kebenaran performa. Bapak bilang tadi ada ulama yang mengatakan ada kesalahan tekstual tentang ayat hijab. Saya mau tahu, Pak, secara kebenaran performanya, sebutkan nama ulamanya, itu baru kebenaran. Tapi kalau cuman Anda yang bilang ini namanya dusta, Pak. Mirip seperti Paulus. Bukan cuma wajah Bapak mirip Paulus. Saya punya foto. Ini saya tunjukkan foto. Betul-betul mirip. Saya tidak tahu Anda inkarnasi Paulus ya. Bentar. Saya tunjukkan Anda betul-betul. Nih, saya tunjuk. Cuma Paulus ada rambut sedikit di belakang-belakang sini. Ya. Maaf ya, saya ini kan ini nih. Cuma Paulus agak panjang jenggot. Kalau Bapak jenggot agak putih, Paulus agak hitam nih. Bedanya Bapak botak total. Kalau Paulus tidak. Ini Bapak perhatikan nih. Mirip betul, kan? Mirip sekali Bapak dengan Paulus. Cara-cara Bapak pun mirip sekali. Bicara tak pakai data, mengaku-ngaku dan mengklaim.
Saya mahasiswi Islam, Pak. Di Islam tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Come on, sir. Come on. Be honest, sir. Jujur. Jujur, sir. Jangan melakukan polemik kontroversi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang cuma sedikit dunia ini, Pak. Please, Pak. Yang kita butuhkan itu bukan orang cerdas. Betul kata Bapak, jilbab ini bukan simbol kemuliaan, tapi ini kewajiban. Saya paham, banyak juga para sundal-sundal yang pakai jilbab. Begitu juga dengan kebotakan. Kebotakan itu bukan simbol kecerdasan. Banyak juga orang yang agak tolol juga yang botak gitu loh. Jadi sama seperti itu. Jadi mohon dengan sangat diskusi dengan saya itu by data. Kalau tidak by data, mending Bapak jual kacang goreng lah Pak. Jadi petani aja Pak. Jadi petani aja Pak, saran saya Pak. Merusak peradaban kalau Bapak jadi profesor-profesoran kayak gini. Bapak ditepuk tangan nih orang Kristen. Hebat Pak Cakra. Haleluya. Roh Tuhan bersama Anda. Yang Anda bicarakan dari tadi apa? Nonsense. Nothing. Saya minta data. Silakan Pak. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan satu ayat Al-Quran atau hadis di mana ada ajaran yang tidak relevan, ajaran yang merusak diri sendiri dan merusak orang lain, itu baru keren. Tunjukkan Pak Cakra. Ya, silakan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kira-kira ini saya mau tanya ini ya, karena saya diundang untuk berdialog. Ketika saya ingin menuangkan sesuatu pemikiran, saya melihat ada waktu yang ingin saya tuangkan itu mungkin Anda tidak siap untuk mendengar. Nampaknya demikian. Nah, itu satu. Jadi ada masalah tentang format diskusi kita, ya kan? Kemudian yang kedua, nampaknya arus argumen. Ketika saya mau mengajukan satu judul tadi, persoalan akhlak dalam Islam, Anda berbaur ke agama lain. Ini adalah pendekatan diskusi yang tidak bisa menjadi jawaban atau solusi kepada untuk menjawab jalan keluarnya untuk kita jadikan satu pemikiran menjawab agar pembentukan akhlak orang Islam itu baik-baik itu kemana. Nah, saya berharap kalau Anda mahasiswa, sikap yang Anda barusan tunjukkan itu sungguh tidak secara intelektual bermasalah. Kenapa? Kalau Anda ingin berbahas tentang kekurangan dalam agama lain, nanti kita bisa buat judul baru tentang kekurangan dalam agama Kristen. Kemudian dalam agama-agama lain, nanti kita bisa buat sesi yang lain. Tadi saya mengajukan judul persoalan akhlak orang Islam, keterbelakangan, keprihatinan akhlak orang Muslim. Ada masalah apa di dalam ajaran Islam? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, jadi antara Salahnya apa Pak? Sebentar, saya terangkan dulu. Kita ini tidak perlu, kita ini santai-santai aja. Santai aja. Oke. Kita minum dulu santai Pak, aja. minum dulu. Bapak minum kopi dulu tadi. Saya minum ini Pak, minum adem sari. Ya, jadi tolong apa yang saya tuangkan ini diserapi dengan kepala dingin, bukan secara emosi. Emosi tidak akan membawa kita untuk bisa mencerna satu permasalahan secara jelas, clarity. Kita mencari kejelasan atau clarity. Dalam clarity bukan hanya menuangkan kecepatan kita berbicara, bukan hanya sekedar menunjukkan sejumlah data, ini ada surat kabar, ini lihat. Tidak hanya sekedar data, tapi data itu dipikirkan apakah relevan tentang topik yang lagi kita bahas. Relevan lah. Oke. Nah, coba bersabar dulu. Apa yang saya tuangkan ini coba dicerna. Karena begini, saya sangat tidak tertarik untuk berdialog cari menang. Nah, jadi sebelum format ini kita bisa setuju, nah ini susah kita membuat satu dialog yang produktif. Yang produktif yang memang hasilnya itu ada hasil yang bisa dijadikan satu pemikiran sehingga menjadi buah kajian ke depan. Nah, kalau hanya dialog sekedar untuk
mengalah satu pihak dengan ke pihak yang lain agar jadi menang. Ini dialog-dialog yang tidak saya kira tidak akademis bagi saya ya. Bagi Nggak saya. usah main menang-menangan. Saya nggak Ya. cari menang. Nah, jadi saya berharap Anda ini seorang yang sebagai ini ya yang saya berdialog untuk bisa untuk bisa bersabar dulu tentang krisis yang saya tunjuk, karena saya ini saya ini terlahir dalam agama Islam. Dan saya masih tadi Anda nampaknya menuduh saya bukan orang Islam, saya orang Kristen. No, saya dengar Anda tadi mengikuti 2 kitab. Itu makanya saya ambil 2 agama ini. Kan Anda bilang. Sebentar. Oke, makanya tolong bersabar. Tidak perlu terlalu cepat dalam argumen. Ini tidak perlu terburu-buru. Kalau Anda salah mengerti, coba dikonfirmasikan dulu apa benar itu yang saya ucapkan. Nah, sehingga kita tidak salah paham antara yang saya klaim dan kesimpulan yang Anda pegang atau yang Anda Saya sebutkan. konfirmasi, makanya saya minta data kan. Ya, jadi beberapa kali saya mendengar terkesan Anda memandang saya ini orang Kristen. No, saya sudah tanya Anda di awal tadi kan. Saya tanya Anda agamanya apa. Anda bilang Islam, tapi Anda mengikuti 2 kitab, yaitu mengikuti Yesus dan juga Nabi Muhammad kan. Begitu kan tadi? Anda salah mengerti. Terus? Tadi saya bilang, ini saya ulang. Saya pencari kebenaran dimanapun datangnya, baik itu dalam kitab, baik itu datang dari Quran, baik itu datang dari Bible, baik itu datang dari agama lain. Saya tidak open tentang agama. Yang saya cari adalah kebenaran siapapun yang bilang. Baik itu kebenaran yang disampaikan oleh orang yang gali pari, yang gali orang kerja bangunan yang tidak ada sekolah sama sekali. Kalau memang ada kebenaran pada dia, itu saya pegang. Nah, kemudian sebaliknya, kalau klaim ulama, klaim Nabi Muhammad, kalau tidak ada kebenaran atau klaim siapa saja yang dikatakan nabi, kan siapa saja harus Nabi Muhammad, siapapun nabi. Kalau memang tidak ada kebenaran, itu saya tidak bisa terima. Walaupun mereka klaim, oh kami saya ini profesor, ini sudah banyak mengeluarkan sekian buku dan lain-lain lah. Kalau memang tidak ada kebenaran itu tidak akan ada, walaupun dibalut dengan kulit, dengan stempel-stempel slogan apa aja. Nah, jadi saya ulang ini tentang orientasi mencari kebenaran ini bagaimana. Ini saya ulang. Kalau ada kebenaran pada orang yang tidak ada sekolah, dia tidak bisa membaca pun, karena dia orang miskin, ya kan? Kerjanya cuma gali pari. Kalau ada kebenaran pada dianya, itu saya terima. Nah, sebaliknya kalau orasi atau statement para cendekiawan Muslim, baik itu datang dari Nabi atau diklaim dari Tuhan, kalau memang tidak ada kebenaran, kalaupun diklaim datangnya dari kitab-kitab apa gitu kan, datangnya dari profesor, nah kalau memang tidak ada kebenaran itu tidak mungkin dibuat-buat. Jadi esensi kebenaran itu harus ada dalam alam, harus bisa kita nilai bagaimana bentuknya, harus sama-sama bisa kita lihat. Nah, itu satu. Kemudian saya ingin kembali tentang pertanyaan Anda yang Anda ingin tanyakan tentang contoh-contoh yang tidak baik dalam unsur-unsur syariat Islam yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Jadi pemaksaan jilbab, Anda katakan itu kewajiban. Yang wajib itu siapa? Yang wajibkan itu siapa? Karena itu persoalan terjemahan Al-Quran yang telah dibentuk oleh kaum ulama untuk mewajibkan jilbab itu kepada masyarakat. Nah, jadi ada masalah tentang terjemahan Al-Quran yang perlu kita lihat kembali, perlu kita tinjau kembali tentang persoalan pemaksaan jilbab kepada wanita. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ada ayat yang memang sangat universal yang perlu dipertimbangkan, ayat 26 dari surah Al-Isra, di mana
Seindah-indahnya pakaian adalah akhlak. Maka hiasilah dirimu dengan akhlak yang baik, karakter. Nah, bagaimana kita bisa tiba ke sana kepada karakter akhlak yang baik? Ya, bukan dengan cara ngancam-ngancam orang yang berselisih pendapat, dengan bakar-bakar rumah orang, ya dengan ajaran kebencian. Misalkan Nabi Muhammad, ada hadis ini, Nabi Muhammad menyerukan untuk membantai kaum Yahudi agar orang Islam masuk syurga. Nah, ini ada hadis, silakan Anda baca nanti, bisa saya tunjukkan, dan banyak beberapa hadis yang dirawikan. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang diakui atau yang diamalkan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang teroris, terutama orang Hamas. Nah, di dalam preambul atau di dalam charter Hamas, itu mereka gunakan hadis-hadis yang demikian. Nah, kemudian di ayat 29 dan ayat 123 surah At-Taubah, itu kan mengandung ajaran-ajaran, kalau kita pakai terjemahan standar sekarang ya, ke terjemahan Kawaket yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam. Kalau kita pakai terjemahan demikian, dua ayat itu mengacu kepada ajaran-ajaran kebencian, benci tetangga, memusuhi kaum agama lain, dan menaklukkan agama-agama lain. Nah, jadi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan qatilu atau qatil. Nah, jadi kata qatil itu perlu kita pikirkan, sehingga ayat Al-Quran itu tidak mengandung bunuh-membunuh dan memerangi agama lain. Jadi banyak masalah yang dalam Al-Quran itu yang perlu kita pikirkan kembali agar sejumlah ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran kekerasan dalam beragama itu bisa diterjemahkan kembali. Ya, di antaranya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 51 dari surah Al-Maidah misalkan. Dan jadi tidak hanya kita mengutip Al-Quran dan langsung memegang terjemahan yang sudah menjadi standar, itu menjadi kebenaran, tidak cukup. Perlu kita kaji kembali apakah terjemahan yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam itu layak. Yang jelas begini, ketika Al-Quran itu di bawah syariat Islam, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Kenapa? Karena sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu digunakan oleh kaum ulama untuk menjadi untuk menzalimi kaum muslim dan kaum lain. Jadi korban syariat Islam bukan hanya orang di luar agama Islam. Korban syariat Islam, korban utamanya adalah orang Islam itu sendiri. Nah, jadi saya mengajak Anda yang mahasiswa untuk bisa kritis melakukan introspeksi bagaimana kondisi masyarakat Islam sekarang. Nah, secara global, ini saya tunjukkan secara global. Masyarakat Muslim menggunakan, kenapa masyarakat Muslim secara global cuma punya sikap-sikap tidak toleransi dalam beragama, termasuk ketika mereka datang ke negara Eropa, negara-negara yang menggunakan sekularisme. Karena dalam tradisi Islam tidak bisa menerima konsep demokrasi, tidak bisa menerima konsep sekularisme, tidak bisa menerima konsep-konsep liberal. Nah, artinya ketika umat Islam mengkambing hitamkan kondisi mereka, karena kalau memang syariat Islam itu bagus, sudah membawa orang Islam itu orang baik-baik dan sistem negaranya baik dan komunitasnya itu sangat rahmatan lil alamin. Ngapain mereka ke negara lain? Kenapa mereka ke negara barat? Nah, jadi kalau memang sistem agama Islam itu sudah hal yang terbagus dalam agama Islam, maka misalkan Aceh nih ya, Aceh. Kalau ajaran agama Islam itu bagus, seharusnya kan Aceh itu sudah maju. Peradaban masyarakat itu mulia. Kita orang Islam seperti saya ini yang terlahir dalam agama Islam bisa aman dalam masyarakat. Nah, tetapi kenapa para profesor-profesor yang kritis, para pendidik-pendidik yang kritis yang ingin mencoba memahami tentang permasalahan syariat Islam, mereka tidak bisa berbicara. Kalau mereka berbicara, mereka tidak aman.
Nah, padahal mereka orang Islam. Nah, jadi kalau memang syariat Islam itu bagus, seharusnya Aceh itu sudah maju. Sudah bisa memberi kontribusi kepada Indonesia, kepada peradaban yang maju mulia. Ternyata pada kenyataannya umat Islam yang menggunakan syariat Islam, ternyata mereka terperogok ke dalam kezaliman dalam beragama dengan sikap-sikap halal darah. Nah, halal darah itu adalah sikap bunuh-membunuh dalam beragama. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad yang perlu kita gugat. Kenapa Nabi Muhammad menyuruhkan umat Islam membunuh kaum kita sendiri hanya gara-gara berbeda pendapat? Nah, di dalam ayat Al-Quran, ayat 89 kalau nggak salah, surah An-Nisa, itu terkait dengan membunuh seorang yang dianggap keluar dari agama Islam. Nah, terjemahan yang demikian perlu kita kaji kembali. Kalau terjemahan yang digunakan oleh Kementerian Keagamaan mengandung ajaran yang demikian, itu perlu dikoreksi, perlu diterjemahkan kembali agar ayat-ayat yang demikian itu tidak lagi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada tujuan akhlak itu. Jadi akhlak baik ini kan harus ada ingredient atau harus ada resep. Resepnya itu apa? Narasi yang bagus yang perlu ditanam dalam hati dan dalam ini akal pikiran. Kalau narasinya tidak bagus, maka umat ini akan hasilnya akan tidak bagus. Berapa menit lagi Pak Cakra? Nah, ingin saya tambah sedikit. Persoalan pola pikir ini, kenapa pola pikir ini penting? Kan misalkan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Di sana dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kutipan, bukan seluruh ayat. Itu satu kutipan. Biasanya diterjemahkan, Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu. Terjemahan itu tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Kenapa? Bapak aja mungkin karena Bapak petani, jadi Bapak nggak ngerti. Padahal petani di kampung saya pintar-pintar. Udah saya potong aja kelamaan. Pak Cakra, ngerti data nggak? Data itu dulu. Dokumentasi. Dari tadi saya Dulu. 3 kali kasih kesempatan Anda, profesor-profesoran ini, tidak ada satupun data yang Anda tunjukkan. Anda kutip-kutip Al-Quran tanpa mengerti teks dan konteks. Satu. Yang kedua, Pak, inilah teman-teman yang nonton hampir 5.000 orang ini. Kalian kalau sekolah jangan sampai pagar. Dari tadi panjang kali lebar saya minta data, tapi Anda sudah panjang dan saya dari tadi minta data loh. Tunjukkan data ajaran di Islam yang memerintahkan orang habisi nyawa orang seperti yang ada di Biblos tanpa alasan yang jelas. Mana datanya, Pak? Kalau Anda saya dari tadi dengarkan Anda. Dalam surah At-Taubah, Anda adalah orang yang saya yakin akan bersama dengan banyak orang Kristen di Indonesia. Kalau penjajah datang ke Indonesia, Anda akan cium kudus dengan penjajah. Karena di dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah itu, Anda dari tadi banyak Diam dulu, fitnah. botak. Kalau Bapak, bedanya Anda dengan Paulus adalah Paulus hidup di abad pertama, Anda hidup di tahun 2025. Tapi keseluruhan baik bentuk dan cara Anda berbohong pun sama persis dengan Paulus. Saya minta data, data. Saya minta kesediaan host. Apa ada kita mempunyai waktu berbicara, misalkan Anda lama sekali, Pak. Saya sudah melihat waktu Anda terlalu lama. Omongan Anda tidak memiliki dasar apapun. Anda kutip ayat Al-Quran tanpa mengerti. Dalam surat At-Taubah, asbabun nuzul ayat itu ketika Nabi sedang berperang. Otak Anda kemana? Jadi saya minta data sebagaimana ada di dalam Bible, disuruh tumpas orang-orang yang tidak bersama keyakinan dengan mereka dan tunjukkan kepada saya habisi nyawa orang tanpa alasan seperti yang ada di Bible. Saya ini membandingkan dua ajaran supaya Anda paham mana ajaran yang benar, mana ajaran tidak benar. Kenapa saya bandingkan kedua agama ini? Karena Anda mengajak saya menilai agama dari perilaku umat beragamanya. Gini Pak, Anda bilang di Aceh, Anda bilang Aceh tak maju. Maksud Anda yang maju itu seperti daerah yang ada di Indonesia yang Muslim. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Pak, kalau diskusi itu kayak saya Pak, pakai data. Nih, mau menunjukkan negara yang mayoritasnya non Muslim. Nih,
Perhatikan baik-baik Pak Cakra. Mungkin maksud Anda itu maju itu supaya banyak kumpul kebo. Mungkin Anda maksud begini. Jadi maksud Pak Cakra, perempuan-perempuan jangan berjilbab. Perempuan-perempuan boleh tidur barengan dengan laki-laki yang nggak ada muhrimnya. Kenapa? Syariat Islam menghalangi Pak Cakra untuk bisa tidur bareng dengan wanita yang bahkan Pak Cakra tersakiti mungkin kalau ada perempuan berhijab. Karena Pak Cakra pengen lihat tetek perempuan mungkin. Kumpul kebo makin marak di RI Pak. Ini wilayah paling banyak. Bapak tahu wilayah paling banyak apa? Bapak pikir wilayah Islam? Pak, ini penelitian Pak. Ini cohabitation ini adalah penelitian dari studi pada tahun 2021 yang berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Ini peradaban yang maju menurut Anda? Ini peradaban maju. Di mana daerah yang wilayahnya non-muslim ini boleh tidur bareng tanpa pernikahan. Anda bicara tentang Aceh, maju seperti apa yang Anda mau? Boleh kumpul kebo, boleh buka baju orang, boleh tak pakai celana dalam mau kemana-mana begitu. Itu yang maksud Anda maju, Pak. Kalau mau menunjukkan daerah yang sengklek, daerah yang laknat, ini Pak contoh data saya. Daerah kumpul kebo yang paling banyak itu daerah yang penduduknya non-muslim. Kenapa alasannya? Ini Pak, gara-gara ajarannya nih. Karena prosedur perceraian yang terlalu rumit. Nggak boleh mereka bercerai. Andai Anda Kristen, saya tidak tuduh Anda Kristen. Andai Anda Kristen, Anda adalah laki-laki yang sangat senang sekali hidupnya. Kenapa? Anda tabok istri Anda tusuk lubang belakangnya. Dia tidak boleh minta cerai. Makanya banyak kumpul kebo di daerah mayoritasnya non-muslim. Saya pakai data. Anda pakai apa dari tadi bicara Aceh tidak maju, ini tidak maju. Itu Burundi maju tuh. Mayoritas Kristen tuh. Jadi kalau bicara tuh pakai data. 3 kali saya tuntut Anda bicara pakai data. Yang Anda bawa adalah isi otak Anda yang tidak ada validasinya. Ini gara-gara jadi profesor-profesoran kayak gini nih. Main profesor-profesoran, bicara seolah-olah benar tapi semuanya dusta. Persis seperti Paulus, bentuk seperti Paulus, cara-cara pun persis seperti Paulus. Tolong Pak, Anda ini katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Jangan membotol-botoli orang Kristen yang udah pada botol di bawah sana. Mereka haleluya, haleluya. Tapi Anda sedang menelanjangi agama mereka. Kalau saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Anda menilai keburukan agama dari perilaku umat beragama, Anda harusnya akui bahwa Kristen adalah agama terburuk sepanjang sejarah karena pelaku kejahatan sampai detik ini didominasi oleh umat Kristen. Begitu cara diskusi, by data. Mentang-mentang Anda Islam terus Anda bilang Anda bicara benar gitu. No. Dia Kristen. Iya. Bukan Islam. Jadi majalah Bang, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan Paulus, semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Kalau bertemu orang Yahudi mengaku Yahudi, ketemu ahli Taurat mengaku ahli Taurat. Jadi begini teman-teman. Orang kafir. Yes. Kalian teman-teman yang menonton, anak-anakku yang menonton, jangan kalian ngaku profesor, jangan kalian terima gelar profesor kalau kalian cuma tukang cangkul. Ini rusak peradaban. Rusak peradaban. Mending kayak saya ngaku mahasiswi karena memang saya mahasiswi. Ini gara-gara ini nih main profesor-profesoran. Orang Kristen mengatakan Anda profesor. Saya sudah excited sekali diskusi dengan Anda. Saya berharap dapat ilmu pengetahuan tadi. Apa yang kami dapat di sini? Apa yang Anda ucapkan dari tadi Pak? Satu data. Do you understand what the meaning is data? Jangan bilang saya tidak pandai bahasa Inggris nih walaupun agak-agak ini sedikit ya. Do you understand what the meaning is data? Please give me data. Data Pak, dokumen, literatur. Jangan cuman bicara Pak. Ini kita lagi ditonton anak-anak kita nih Pak. Jangan rusak peradaban. Cukup abad ke-9 dirusak sama orang-orang berdoktrin Pak. Kasih saya data. Ada ajaran di Islam yang memerintahkan habisi nyawa orang tanpa alasan. Saya sudah katakan kepada Anda. Bahkan perang pun dalam Islam diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Jangan Anda ajarkan kami diskusi Pak. Jangan Anda ajarkan, jangan Anda tipu saya. Depan saya jangan menipu. Ya, tolong setiap omongan Anda ada ulama yang mengatakan terjemahan hijab ini salah. Sebut nama ulamanya. Oh Aceh tidak maju. Kenapa Aceh tidak maju? Ada alasannya. Siapa yang telah meneliti? Saya punya penelitian. Anda punya apa? Tolong Pak, jangan bodoh-bodohi lagi umat Indonesia ini ya. Jangan, kalau orang Kristen Anda bodoh-bodohi ya saya tidak masalah. Pengikut-pengikut Edis Anda bodoh-bodohi saya nggak masalah. Anda aja dibilang profesor kok.
Anda saja dibilang profesor loh. Anda dipanggil profesor loh. Oh my God. Aduh. Mungkin gini Pak, ini abang saya ini, beliau ini bukan cuma sekedar tukang cangkul ya Pak ya. Tapi beliau tidak Dek, perlu kalau dikatakan dia profesor nih. kalau Ada dia yang mau jadi sampaikan abang murid dak? saya boleh. Ah, Kalau dia mau mending jadi abang murid saya boleh. belajar dulu sama guru saya ini. Kenapa? Cara diskusi yang baik dan berdata, belajar sama guru saya. Bapak, tolong Pak, jangan buat ras manusia itu rusak Pak gara-gara Bapak. Apa yang Bapak bicarakan dari tadi? Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan? Saya tanya dulu, Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan dari tadi? Bapak mengerti? Coba kita Bapak jangan confuse. Saya tanya baik-baik. Bapak mengerti tidak dengan definisi yang Bapak ucapkan tadi? Bisa minta ini ya, kalau boleh, karena saya ini tamu di sini dalam Komal ini, saya tamu. Saya juga tamu. Saya ingin minta host, kalau saya bicara itu waktunya itu berapa lama? Suruh minta data, Dek. Kalau nggak ada Data. data suruh aja Kalau pulang ke tidak neraka. ada Nggak data, usah. Sebentar Berhenti. dulu. Data. Tidak perlu terburu, tidak perlu emosi. Bukan emosi. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai akidah, bicara agama, itu dalil. Bukan cuman modal congor kayak di PT-PT Anda itu. Dalil yang kita butuhkan. Begini Mas, ya kan? Kalau Anda ingin tunjukkan kualitas umat Islam, Iya, dalil Islam itu. Dalil. Saudara, diam dulu. Islam itu dalil. Tidak ada dalil itu bukan Islam. Orang kalau berbicara Islam itu harus ada dalil. Makanya di Islam itu ikra. Saya kalau minta dalil sama Anda nangis nanti di sini. Bicara Islam itu bicara dalil, Bung. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam itu dengan dalil. Ente mengaku Islam, mana ada Islam kayak Anda itu? Anda itu kafir, laknat. Paham? Allah saja menyanjung Nabi Muhammad. Ente setiap Anda buka PT, Anda memaki Nabi Muhammad. Anda ngaku Islam. Islam dari mana ente? Kayak Paulus ente itu. begini, saya ini ya, saya terangkan sedikit persoalan Tanpa dalil. sikap diskusi. Bisa saya bicara bagaimana? Atau silakan? Atau Enggak, memang kami akan mempersilahkan Anda berbicara kalau Anda memiliki dalil. begini, saya tuangkan pemikiran saya. Nanti Anda ambil kesimpulan setelah saya enggak bicara. bisa. Enggak bisa begitu. Ini tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh, dengarkan baik-baik. Al-Quran surah Luqman, dengarkan. Ayat 15. Apabila orang tua kita kemudian berbeda akidah dengan kita, perintah Al-Quran, kita sebagai anak, untuk melakukan perbuatan akhlakul karimah yang baik, kita harus memperlakukan orang tua kita dengan fid dunya ma'rufan. Sedangkan di dalam kitab yang Anda imani, di dalam Kejadian, jelas sekali di sana diterangkan bahwasanya Kejadian 13 dan Ulangan, di dalam kitab Ulangan 13 maksud saya, di data nomor 6, nomor 7, nomor 8, diperintahkan seorang anak membunuh ibu kandungnya kalau dia beda akidah dengannya. Kita bandingkan data dong. Ulangan 13 nomor 6 perintah membunuh ibu kandung kalau dia beragama lain dengan kita. Di Al-Quran surah Luqman ayat 15 perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka beda akidah dengan kita. Ayo, bandingkan coba datamu mana. Oke, begini persoalannya begini. Silakan tolong tunjukkan data tengah ini. Oke, Tentang kita- ini aja dulu. Berbeda Begini ya. agama di dalam Kristen berdasarkan Ulangan 13 perintahnya dibunuh. Baik ibu kandung kita, anak kandung kita, ayah kandung kita, kalau beda agama wajib hukumnya dibunuh. Itu ada dalilnya. Ulangan 13, 16, 17. Di Oke, Islam saya surah Luqman beda akidah, bukan dibunuh. Tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu dalil. Nah sekarang coba Oke. tunjukkan pernyataan Tolong- saudara tentang akhlak. Silakan. Oke. Maaf ya Dinda, silakan dibesarkan Dinda ini. Saya cuma meluruskan saudara ini. Kalau misalnya Nggak dia apa-apa, tidak Bang. bisa kasih data, Oke. tendang aja Nggak, ke kalau neraka. saya sudah Ngapain selesai sih? Bang. Saya Oke. sudah katakan, sama saya berdata. Karena saya mahasiswi ya Bang. Saya tidak diajarkan untuk mendengarkan orang jahil Bang Zuma. Jadi silakan Bang Zuma ambil alih. Oke, saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya
tadi saya katakan waktu kita buka Komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Saya bukan orang corak-corak orang untuk menggunakan ad hominem terhadap seseorang. Saya bukan corak orang yang demikian. Saya seseorang untuk mencari kebenaran tentang substansi kebenaran yang dimaksud yang ada dalam alam. Saya bukan bukan ideolog, seorang ideolog. Saya bukan mempertahankan ideologi. Nah, jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang ideolog. Dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap piti saudara itu, menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda merasa menang. Anda merasa menang berarti. Karena Anda menyalahkan, ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai akhlak. Boleh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Itu bagus. Nah, Iya, sabar dulu. Saya minta satu data di dalam Bible, kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tindakan yang jangan ketawa Anda, jangan ketawa. Tindakan dengar dulu. Tindakan yang dipercontohkan Yesus kepada ibunya Maria yang baik. Ada nggak Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama? Itu aja dulu. Oke, nampaknya Anda salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Oke. Tenang aja kawan-kawan. Tenang. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Hanya Paulus yang memiliki karakter seperti itu. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang melakukan Torah mengaku sebagai penganut Torah. Ya, hanya Paulus yang mencontohkan itu dan Anda mempraktekannya. Oke. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah, itu fitnah. Mana contohnya? Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu buru-buru Mas. Coba mana dalilnya coba. Yang Anda katakan sebagai landasan kezaliman dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar. Coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat itu Paulus YouTube ini, Cornelius Rahmato Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri Pak, Bapak ini menipu sekali loh Pak. Mungkin di tendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar dulu, kita diskusi. Sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Kristen baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, Ngaku enggak Kristen? Begini, saya kena coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariat Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, menyerang Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. Dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman perhatikan, Anda kita sudah membongkar kebodohan ya. Pertama, orang Kristen mengatakan dia profesor. Itu kenapa saya katakan umat Kristen senang dengan kebodohan. Profesoran dikatakan profesor. Ternyata botak Paulus bukan profesor. Kang Cangkul, ini profesorin sama Oten.
Ternyata Kristen, tuh Kristen agamanya, ngaku-ngaku Islam. Teman-teman perhatikan ya, kenapa kita harus permalukan orang seperti ini? Supaya generasi kita nggak dibohong-bohongi dan dibodoh-bodohi. Ngakunya Profesor Cakra. Memang kalian lihatlah si Edwin Kayapas itu, Profesor Metatron. Memang dengan dusta mereka harus sebarkan agamanya pada akhirnya, guys. Bilang profesor loh. Jadi Kasihan ya, kasihan Kristen ini. tidak kasihan. perlu, kita itu tidak perlu